Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membacakan materi komputer, terlebih dahulu saya membacakan biodata diri saya. Perkenalkan, nama saya Rian Hadi Arif Susanto, NPM 202207718. Tempat tanggal lahir Bambulung 23 Juni 2001. Alamat saya Desa Bambulung, RT 5, RW 1, Kecamatan Pepatang Karau, Kabupaten Barito Timur. Semester atau lokal, semester 3, lokal F reguler. Status belum kawin atau bujang. Hobi saya bermain futsal atau voli. Dengan membacakan materi komputer. Pengertian komputer. Istilah komputer berasal dari kata Latin computer yang artinya menghitung. Komputer adalah perangkat elektronik yang dapat diprogram yang menerima data mentah sebagai input dan memprosesnya dengan sekumpulan instruksi program untuk menghasilkan hasil sebagai output. Sebuah komputer adalah perangkat elektronik yang memanipulasi informasi atau data. Ia memiliki kemampuan untuk menyimpan, mengambil, dan memproses data. Komputer dirancang untuk menjalankan aplikasi dan menyediakan berbagai solusi melalui komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang terintegrasi. Ia bekerja dengan bantuan program dan mewakili bilangan desimal melalui serangkaian digit biner. Ia juga memiliki memori yang menyimpan data, program, dan hasil pemrosesan. Komputer merupakan dasar dalam ilmu teknologi, informasi, dan komunikasi. Komputer merupakan perangkat yang dirancang untuk mempermudah pekerjaan manusia. Saat ini, komputer menjadi kebutuhan sehari-hari. Ketika kebanyakan orang mendengar pengertian komputer, mereka memikirkan komputer pribadi seperti desktop atau laptop. Mengetahui perangkat komputer bisa membantu mengenali fungsi ini. Pengertian komputer berkaitan dengan cara kerja, sejarah, hingga komponen-komponennya. Pengertian komputer juga membagi perangkat ini ke jenis-jenis yang berbeda. Pengertian komputer dirancang untuk menjalankan aplikasi dan menyediakan berbagai solusi pekerjaan. Sejarah terciptanya komputer. Awal pertama kalinya komputer diciptakan ada pada tahun 1822. Saat itu, ada sebuah alat yang diciptakan oleh seorang ahli matematika yang bernama Charles Babbage. Dia menciptakan sebuah alat yang dapat menghitung sebuah tabel matematika. Sekitar tahun 1833, Charles mulai mengembangkan mesinnya dengan fitur yang lebih canggih dan juga lebih ramah untuk masyarakat umum. Mesin itu dinamakan analytical machine. Berkat alat ciptaan Charles Babbage, banyak orang yang terbantu, terutama untuk aktivitas yang berhubungan dalam menghitung. Oleh sebab itu, Charles Babbage dijuluki sebagai Bapak Komputer. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1937, Profesor Howard Alchem dari Harvard University mencoba memberikan masukan agar komputer dapat melakukan tugas secara mekanik. Berkat perusahaan IBM, perangkat komputer dapat dibuat secara elektronik, sehingga
Komputer tersebut diberi nama hard tandai 1, kalkulator pengontrol berurutan otomatis, atau bisa juga disebut ASCC sekitar tahun 1944. Komponen-komponen komputer yang diletakkan secara langsung di motherboard antara lain CPU atau prosesor, CPU atau Central Processing Unit yang lebih dikenal sebagai prosesor merupakan otak dari komputer. CPU bertugas melakukan kalkulasi setiap perintah yang dijalankan di komputer. Untuk mencegah overheat atau panas yang berlebihan, CPU biasanya dilengkapi heatsink dan kipas. Beberapa CPU juga ada yang dilengkapi sistem water cooling. Berbagai CPU modern saat ini sudah dilengkapi dengan GPU atau Graphic Processing Unit. Chipset fungsinya adalah sebagai penghubung komunikasi antara CPU dan komponen komputer lain seperti RAM. RAM atau memory. RAM yaitu Random Access Memory. Tugasnya adalah menyimpan data dan berbagai proses agar bisa diakses dengan sangat cepat oleh CPU atau komponen komputer lainnya. Idealnya, semakin besar jumlah RAM, maka komputer akan semakin cepat karena semakin besarnya kapasitas RAM untuk menyimpan data proses. Idealnya, semakin besar jumlah RAM, maka komputer akan semakin cepat karena semakin besarnya kapasitas RAM untuk menyimpan data dan proses. Video card, GPU, VGA, dan kartu grafis. Kartu grafis atau yang biasa disebut VGA, GPU, dan video card adalah komponen komputer yang bertugas memproses grafis. Mayoritas pengguna komputer hanya memerlukan GPU internal integrated. Tetapi gamer, animator, desainer, dan sebagainya memerlukan dedicated GPU yang memiliki kapasitas besar sehingga bisa memproses grafis berat. Selanjutnya yaitu ROM. ROM atau Read Only Memory adalah tempat disimpannya firmware, BIOS, dan pengaturannya. Komputer modern terbaru saat ini mayoritas sudah menggunakan UEFI dan tidak lagi menggunakan BIOS. Baterai CMOS. Baterai CMOS ini merupakan daya bagi chip BIOS sehingga pengaturan BIOS dan tanggal tidak hilang dan tetapi berjalan meskipun komputer dimatikan. Yang selanjutnya, bus. Ini adalah slot yang bisa menghubungkan berbagai card seperti eksternal, graphic card, dan sound card ke motherboard. Yang selanjutnya yaitu sound card. Hampir semua motherboard memiliki sound card internal untuk memproses suara. Namun demikian, pengguna bisa menambahkan juga sound card eksternal jika memang dibutuhkan untuk keperluan tertentu. Yang selanjutnya yaitu hard disk. Hard disk adalah media penyimpanan yang bisa digunakan untuk menyimpan data, termasuk juga sistem operasi. Selain HDD atau hard disk drive konvensional, saat ini SSD atau solid state drive juga sudah populer digunakan.
terutama di laptop, netbook, atau PC portable lainnya. Dibandingkan HDD, SSD memiliki kecepatan baca atau tulis yang jauh lebih tinggi dan jauh lebih hemat penggunaan daya karena tidak menggunakan komponen mekanik di dalamnya. Yang selanjutnya yaitu optical drive. Meskipun masih populer dan banyak digunakan, CD atau DVD-ROM sudah semakin jarang ditemui di komputer modern, khususnya di PC portable seperti laptop dan netbook. Optical drive seperti CD atau DVD-ROM berfungsi untuk membaca dan menulis data ke optical disk seperti CD dan DVD. Yang selanjutnya yaitu keyboard. Keyboard berfungsi sebagai input untuk berkomunikasi dengan komputer. Praktisnya, kamu bisa mengetik dan memasukkan berbagai perintah ke komputer melalui keyboard. Yang selanjutnya, mouse. Mouse juga merupakan input device yang sangat penting untuk bernavigasi saat mengoperasikan komputer. Dengan adanya mouse, kamu bisa menggerakkan pointer dan memilih berbagai opsi di layar komputer. Yang terakhir yaitu monitor. Bekerja sama dengan graphic card atau video card, GPU, dan VGA. Monitor berfungsi untuk menampilkan grafis di komputer. Saat ini, selain monitor konvensional, monitor touchscreen kian menjadi populer. Itulah bagian-bagian komputer beserta detail fungsinya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.